datang kembali di channel Oliver MV. Apa kabar kalian semua? Gua harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku ingin mereview suatu barang yang baru banget aku beli dan baru banget aku pasang. Nah, jadi cerita dulu nih ya. Cerita dulu tadi aku bangun kemalaman. Nah, orang biasa bangun kesiangan, ini aku bangun kemalaman. Jadi ceritanya hari ini tuh aku masuk pagi, jam 6 pagi. Dan kemarin aku coba untuk tidur lebih cepat dengan harapan kalau aku tidur lebih cepat, nah aku bakalan bisa bangun subuh nih. Ternyata aku tuh kebangun jam berapa tadi ya? Sekitar jam 1 kurang gitu, dan aku udah nggak bisa tidur lagi. Dan kebetulan juga ini barang udah nyampe, dan ya udah aku langsung aja menyibukkan diriku dengan memasang ini barang nih. Nah, ini udah kelihatan banget di kamera barang barunya apa ya. Pagi-pagi seperti ini lumayan rame ya Jogja pagi-pagi kayak gini. Trans Jogja baru-baru keluar, dan orang-orang pasar nih pada mau ke pasar. Ada juga yang belanja-belanja kan, belanja buat masak-masak. Oke, kita balik lagi ke review barangnya ya. Mungkin teman-teman udah melihat di videoku saat ini barang barunya, yaitu spion winglet dari Rear Mirror. Aku barusan banget beli ini. Kapan ya nyampe ya? Sekitar 2 hari yang lalu kayaknya nyampe ini barang, dan aku masih belum punya waktu buat masang. Dan kebetulan banget tadi bangunnya kemalaman dan udah nggak bisa tidur lagi, dan akhirnya ya udahlah, toh juga masangnya gampang banget, dan akhirnya aku masang ini spion sendirian di rumah. Nah, untuk video reviewnya kayak gini. Oke, ini dia spion winglet untuk R15 V3 dengan merek Rear Mirror. Oke, ini buatan Semarang. Bisa dilihat dari sini ada apa namanya ya, alamatnya ya, alamat dari CV yang membuat spion ini. Terus bentukannya kayak gini untuk spionnya. Mari kita unboxing. Sebenarnya ini ala-ala Rizoma gitu ya. Kalau kalian tahu spion merek Rizoma itu mahal banget dan sangat tidak worth it untuk dibeli. Apalagi kalau kita yang budgetnya minim ya. Tapi ya kita coba aja ini untuk spion winglet dari Rear Mirror. Apakah kualitasnya bagus? Sebenarnya ini udah aku unboxing ya. Udah aku unboxing sebelumnya. Aku pengen cek kayak gimana. Nah ya, kita bikinlah video ala-ala unboxingnya ya. Oke, ini dia untuk paket yang kita dapatin. Kita mulai dari sini. Di sini ada apa sih ya, kayak baut gitu. Bautnya ada 4. Terus ini apa, nggak tahu ini fungsinya apa. Terus ada kunci L. Kunci L yang harusnya cocok ya untuk ini, untuk bautnya. Ini yang pertama yang kita dapat. Terus ini seperti bantalan gitu. Jadi ini karet. Jadi mungkin dari apa, bodi motor. Nah itu terus tempelin ini dulu, baru tempelin ke spionnya gitu. Karetnya bagus loh, lumayan loh untuk karetnya. Terus ini dia bintang utamanya. Ini ada tulisan HK di sini. Kalau dalam segi quality ini bagus ya. Ini kayak besi, tapi ini kayaknya bukan besi deh. Ini kayak aluminium gitu bahannya. Lumayan kokoh. Terus, nah gini cara muternya. Muternya agak butuh effort ya. Aduh, keras banget. Oke sih untuk bahannya. Terus kita dapat 2 di sini ya, pasti dapat 2 lah kan, kanan kiri. Oke sih, saya rasa ini bagus, lumayan loh. Dan teksturnya tuh
apa ya, kayak beneran windshield gitu. Kalau untuk beratnya ini ya lumayan nambahin berat sih, cuma aku nggak tahu nih lebih berat dibanding spion aslinya atau enggak. Tapi harusnya sih lebih beratan spion aslinya sih, karena dengan bentukan yang lebih lebar, terus ya rata-rata sih yang spion-spion original itu berat-berat. Oke, kita langsung aja ke pemasangannya ya. Nah, itu tadi untuk video review dari spion winglet ini ya. Kemudian untuk masangnya gimana? Nah, untuk pasangnya mudah banget teman-teman. Kita udah disediain kunci L, dan kunci L itu sudah sangat bisa dipakai banget untuk mengganti spion ini. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu cara masangnya gimana, nah untuk cara pemasangannya kayak gini. Oke, hal yang pertama kali dilakukan adalah membuka penutup baut spion dari R15 V3 ini. Jadi R15 V3 ini baut spionnya itu ada penutupnya. Nah, ini yang pertama kali yang harus kita buka, karena kalau kita nggak buka ini penutup, kita nggak bakalan bisa untuk buka spion ini. Nah, setelah dibuka, kita gunakan kunci L yang sudah kita dapatkan dari paket pembeliannya untuk membuka baut spion kita ya. Jadi kita buka yang kanan dulu. Di sini aku buka yang kanan dulu. Setelah dibuka, nah kita akan nemuin kayak karet gitu. Nah, karet ini ya udahlah, nggak usah dibuka, kita langsung aja pasangin spion barunya. Nah, pas pemasangan dipasangin dulu bautnya dan jangan dikencengin. Jadi kita fitting dulu untuk spionnya benar-benar sudah nempel, dan setelah nempel kita kencangkan bautnya kira-kira aja, jangan dipaksain, takutnya patah. Pastikan juga untuk bautnya dua-duanya, atas dan bawahnya sudah cukup kencang ya. Ya, untuk tenaga ya kira-kira aja, sekiranya tidak sampai merusak bautnya. Terus sekarang aku buka untuk spion kanannya. Kita buka. Setelah dibuka, kita pasangin untuk spion barunya. Seperti yang tadi, kita pasangin dulu untuk bautnya, sudah pas untuk fittingnya. Setelah pemitingannya sudah pas, kita kencangkan atas dan bawah, dan tinggal kita rapikan deh, kita samain sama spion yang kanan. Nah, itu tadi untuk video pemasangan dari spion winglet dari rear mirror yang sudah aku beli. Nah, untuk pemasangannya sangat mudah ya teman-teman. Pemasangannya sangat mudah dan cepat juga. Kita cuman butuh waktu ya nggak nyampe 20 menitan lah, 15 menit kayaknya untuk nyopot-nyopotnya ya. Seperti yang udah aku videoin tadi ya di video pemasangannya, kita tinggal copot-copot aja, terus tinggal pasang. Dan untuk karet yang bawaan dari spion ini emang nggak aku pasang, karena pas aku buka ternyata emang dari R15 V3 nya itu spionnya itu udah ada bantalan karetnya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk nggak menggunakan bantalan karet dari spion ini ya. Nah, untuk pemasangannya jujur aja teman-teman, ini mudah banget, cepet banget, dan bisa dilakuin di rumah. Seriusan, ini bisa banget dilakuin di rumah. Dan tadi aku bangun sekitar jam berapa ya, jam 1 kurang ya, aku lupa juga tepatnya jam berapa. Aku masih sempetnya main handphone, masih sempetnya bikin kopi, masih sempetnya mainan kucing, ngurus kucing. Aku punya kucing di rumah ya, masih sempet banget. Dan aku juga masih sempat bikin review videonya dan video pemasangannya ya, saking cepatnya dan praktis banget untuk pemasangan spion ini. Jadi intinya buat teman-teman yang pengen punya spion ini dan pengen beli, ini spion rekomen banget. Untuk pemasangannya cepet, praktis, kita nggak perlu ke bengkel buat masangnya, kita cukup di rumah aja bisa masang sendiri kok. Karena semua kayak kunci L dan peralatan yang kita gunain buat ganti spion ini tuh udah ada di paket pembeliannya. Oke, mungkin kita lanjut ke looknya, penampakan spion ini dari area kokpit, terutama dari areaku ya, dari sudut pandangku sebagai driver motor ini. Menurutku spion ini cukup worth it bagi teman-teman yang, lebih tepatnya bagi teman-teman yang tidak memperdulikan soal fungsi spion.
spion ini worth it karena terlihat lebih clear. Jadi kalau kalian di video-videoku sebelumnya aku masih pakai spion standarnya, spion standar dari R15 V3. Nah, untuk spion standarnya itu dia terlalu besar dan terlalu panjang ke samping. Kayak gimana ya ilustrasinya? Ya kalau dari area kokpit ya kelihatannya sih biasa-biasa aja. Cuman terlihat lebih rame aja, terlihat lebih apa ya? Maju ke kanan kiri gitu ya untuk spionnya ya. Tapi aku pernah foto difotoin FG gitu di ya event-event San Mori. Nah, saat aku lihat fotoku itu, lihat ini tampilan dari motorku itu, spionnya itu ganggu banget. Kayak gimana ya ilustrasinya, kayak telinga kelinci gitu. Malah bukan kayak telinga kelinci sih, lebih tepatnya itu kayak tanduk rusa gitu. Jadi kayak terlalu tinggi ke kanan kiri gitu. Nah, untuk varian spion winglet dari rear mirror ini, nah saat aku beli itu aku memang memilih varian yang paling kecil ya. Jadi dia tuh ada 4 varian. Yang satu yang kayak yang aku beli sekarang yang paling kecil. Terus yang kedua itu yang sedang, dia agak gede sedikit. Nggak sekecil ini, tapi agak sedikit lebih gede. Terus yang paling besarnya itu ada. Jadi dia kayak intinya ukurannya, dimensinya jauh lebih besar dibanding yang aku pakai sekarang. Terus varian yang keempat ini yang paling besar, dia modelannya itu kayak ya kayak gini juga, cuman ada tambahan lampunya gitu loh, untuk lampu sen atau lampu senja juga bisa kita pakai. Oh ya, sama satu lagi sih, dari semua varian itu ada juga varian karbonnya. Nah, ini yang varian yang paling mahal dan ya lumayan bagus sih bentukannya, cuman karena danaku nipis juga, pepet ya, biasa anak kos-kosan, jadinya aku milih ya yang paling kecil aja, karena yang paling kecil ini yang paling murah. Dan kalau menurutku look yang paling pas untuk R15 V3 ya yang paling kecil ini, karena yang untuk ukuran sedang sama ukuran besarnya kayak ya masih terlalu besar untuk body R15 V3 ya. Oke banget. Ada berapa lampu merah tadi? Hijau. Oke, kita lanjut lagi ke varian spion winglet ini ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin yang aku bilang tadi, yang pengen fungsionalnya, baik kalian milih yang varian paling kecil atau yang varian yang paling gede, sama aja teman-teman. Kalau menurutku ya sama aja, karena spion ini memang tidak dirancang dan tidak didesain untuk fungsionalnya sebagai spion. Nih menurutku ya, karena menurutku spion ini ya emang dipakai dan didesain untuk variasi motor aja, biar looknya jauh lebih keren, jauh lebih bagus, tapi masih ya mematuhi peraturan lalu lintas yang mengharuskan kendaraan harus menggunakan spion. Ya dibanding kita pakai mirror blanking ya, lebih baik kita pakai spion winglet kayak gini, karena ya mending kayak gini ya, looknya jauh lebih bagus. Ada kayak ya look MotoGP gitu yang ada wingletnya. Terus juga kalau ketemu Pak Polisinya nanya nih, spionnya mana? Nah ini Pak, ada spion gitu. Nah jadi spionnya masih ada gitu. Lebih ke arah sana sih sebenarnya untuk desain spion winglet ini. Tapi kalau untuk fungsionalnya sebagai spion ini sangat tidak direkomendasikan ya, karena memang ini walaupun kacanya aku buka, tetap teman-teman ini nggak bakalan kelihatan, nggak bakalan berfungsi sebagai spion sebagaimana mestinya ya. Terus kalau misalkan kita mau ganti spion dengan spion yang jauh lebih bagus, untuk looknya lebih bagus, tapi tetap dapat fungsionalnya gimana mas? Nah, kalau teman-teman pertanyaannya kayak gitu, aku tidak merekomendasikan spion ini ya. Seperti yang aku bilang tadi, aku tidak merekomendasikan spion winglet ini karena memang sama sekali nggak, ya kelihatan dikit banget, bukan sama sekali nggak kelihatan, tetap kelihatan, tapi nggak terlalu terlihat. Nah, ada beberapa rekomendasi yang bisa aku share ke teman-teman. Rekomendasi yang pertama, spion jenis apa ya? Ya kayak ala-ala ZX gitu. Jadi dia kayak spion normal, lebih gede tapi lebih turun gitu bentukannya.
Nah, spion ZX ini ukurannya jauh lebih gede ya. Jadi menurutku jauh lebih terlihat sih, jauh lebih berfungsi sebagaimana mestinya spion. Karena ya mengingat ukurannya juga cukup besar dan cukup lebar ke kanan kiri. Cuman dia nggak penempatan kacanya itu nggak setinggi spion standar R15 V3 ini. Dia masih agak turun ke bawah, dan kalau di foto gitu dari depan ya jauh lebih jauh lebih bagus terlihatnya ya dibanding spion R15 V3 bawaannya. Ya ini bawaannya R15 V3 ini. Terus untuk spion kedua yang aku rekomendasikan untuk pemakaian dan fungsinya sebagai spion, yaitu spion jenis sirkuit. Nah, spion ini ukurannya agak sedikit lebih kecil dibanding spion ala-ala ZX tadi sama spion standarnya. Cuman dia untuk bentukannya ya selayaknya spion, dan memang terlihat lebih kecil, tapi aku pernah lihat punya temanku yang pakai spion jenis sirkuit ini, dan fungsinya ya lumayan berfungsi sebagai spion ya, dibanding teman-teman harus beli spion winglet kayak gini. Ya mungkin untuk video terkait review spion winglet yang barusan aku beli, spion winglet dari Real Mirror ini cukup sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke temannya, pacarnya, orang tuanya, selingkuhannya, atau siapapun lah yang menurut kalian membutuhkan video-video dari channelku. Silahkan di-share ke sosial media kalian, entah itu TikTok, Facebook, atau apapun lah yang kalian gunakan. Silahkan di-share video-videoku. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, and ciao.